Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini, eh, saya akan melakukan wawancara kepada narasumber kita. Sebelumnya, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hafaz Zikri Ariandi, perwakilan dari kelompok 8, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, offering H5. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber kita. Langsung saja kita ke inti acaranya, yaitu lakukan wawancara. Sebelum itu mungkin kepada masnya bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oh ya, apakah suara saya terdengar ini? Sudah terdengar. Oh ya, sebelumnya saya terima kasih sudah bisa menjadi narasumber wawancara kali ini ya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Vigo Kurnian Siswanto. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, gitu, dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Oke, baik. Eh, Selanjutnya itu, apakah anda telah melihat publikasi poster yang telah kami lakukan sebelumnya? Oh ya, publikasi posternya sudah saya lihat ini. Oke, langsung saja pertanyaan pertama dari saya nih. Eh, eh, apa pandangan atau pendapat Anda tentang eh, pemilihan umum atau pemilu? Nah, menurut saya ini kan pemilu itu kan pemilihan umum ya. Jadi dia itu memilih kita itu nanti memilih bagian terpenting dari suatu negara gitu. Nanti yang dimana nanti akan menjadi haluan untuk negara kita sendiri. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi pandangan tentang pemilu ini itu sangat penting kalau menurut saya. Oke. eh, Selanjutnya itu, apa pandangan Anda tentang golongan putih atau saat ini lebih sering disebut dengan golput? Oh, golput. Golput itu kan intinya pada dasarnya kan dia itu nggak memilih gitu, nggak memilih dalam istilah pemilihan umum gitu. Jadi memang segelintir orang memang ada biasanya melakukan golput karena beberapa alasan. Sebagai alasan yang paling dengar, paling umum itu alasannya menurut dia itu dia kenapa golput karena pimpinan yang akan dipilihnya nanti itu menurut dia itu nggak ada yang cocok sama kriterianya dia. Jadi menurut saya begitu pandangan saya tentang golput. Oke. Selanjutnya itu, setelah Anda melihat poster yang telah kami publikasikan, apakah Anda menyadari bahwa pentingnya untuk melakukan pemilihan dalam pemilu tersebut? Ya, menurut saya sangat penting karena bagi yang belum tahu apa itu pemilu, jika lihat poster itu bisa sekiranya bisa membantu orang itu tentang apa sih itu pemilu, pentingnya pemilu itu apa sih gitu. Kemudian, apakah Anda memiliki kebingungan dalam tata cara nih kan, tata cara dalam pemilihan tersebut? Apakah Anda memiliki kebingungan tersebut tentang pemilu? Oh, oke oke. Untuk pemilu sendiri ya karena saya belum pernah menjalankan pemilu ya, jadi belum bisa saya bilang kalau saya itu bingung gitu. Karena saya baru melakukan pemilihan itu di dalam lingkup sekolah ya, atau lingkup lingkup mahasiswa gitu. Jadi untuk lingkup politik yang lebih besar saya belum pernah melakukan jadi gitu. Oh gitu. Mungkin apakah menurut Anda nih, apakah poster itu berisi tentang informasinya sangat membantu membantu dalam melanjutkan, misalnya nanti ada pemilihan umum, maka dapat membantu tentang pemilihan umum tersebut? Kalau menurut saya ya itu sangat membantu, benar-benar sangat membantu. Kalau misalkan nih ya, misalkan ada nih adik tingkat, misalnya anak mahasiswa baru yang sudah berumur 17 tahun. Nah, dia mau ikut pemilu tapi dia belum tahu tata caranya, dia bingung segala sesuatunya, jalannya gimana. Nah, pentingnya untuk
melihat poster ini cukup sangat untuk membantu gitu, sangat membantu gitu kalau menurut saya. Jadi begitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin kita sudah di akhir sesi wawancara kali ini. Terima kasih pada narasumber itu Mas Viko atas kesempatan kali ini. Saya sebagai perwakilan kelompok 8 eh, mengakhiri sesi wawancara ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Mas, saya kan ini ada tugas proyek. Nah, saya ini mau tanya-tanya ke Masnya, apakah boleh? Masnya siapa ya namanya? Nama saya Khairul Safid. Umurnya umur berapa? Saya umur 30. Sebelumnya udah pernah coba ikut pemilu? Oh, belum Belum pernah. Apa sih yang terlintas di pikirannya Mas saat ada kata pemilu atau golput gitu? Pemilu itu untuk saya untuk memilih calon kepala pemerintahan ya, untuk memilih masa depan satu negara gitu. Kalau mengenai golput itu tindakan yang kurang kurang terpuji ya, karena kayak tidak mau memikirkan negaranya depannya bagaimana gitu. Nah, kan setelah Masnya udah tahu tentang pemilu gitu, apa sih yang Masnya bingungin tentang pemilu ini? Karena saya juga belum pernah ikut pemilu gitu. Kalau nanti kalau saya pas ikut pemilu itu yang ini kayak kan banyak itu mengenai apa saja sih bisa mencoblos ikut pemilu itu apa saja, terus bagaimana cara nyoblos yang benar itu, bagaimana tata caranya itu. Sebelumnya kan saya udah ngepost di Instagram gitu ya, Ya. tentang post 3 poster tadi gitu, yang tentang golput, cara pemilihan dan lainnya. Nah itu apa pendapat Masnya tentang poster saya itu? Kalau pendapat saya mengenai posternya Mas itu bagus sih, menyuarakan untuk anak-anak muda yang belum menyoblos untuk mau menyoblos. Pertama kan satunya lagi mengenai Untuk tata cara itu tata cara sama apa anjuran agar jangan golput gitu ya. ya. Bagus sih. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Masnya dapat memilih untuk kedepannya. Malam semuanya. Perkenalkan, di sini saya Fidelis Prabidungal Abi dengan NIM 2107116121556. Di sini saya akan melakukan wawancara terhadap teman saya mengenai golput dan pemilu. Sebelum kita memulai wawancara, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada teman saya mengenai identitasnya. Oke, sebelum kita mulai wawancara, di sini saya ingin bertanya mengenai nama lengkap, nama panggilan, dan asal institusi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunjung Febrianda. Saya dari Universitas Brawijaya dari Prodi Bahasa Jepang. Oke, di sini kalau boleh tahu, Mas Sony umurnya tahun ini berapa nih? 19 tahun nih. Oke, berarti pada tahun ini umur 19 tahun, berarti sekitar 2 tahun mendatang sudah bisa untuk melakukan pemilihan umum untuk pertama kalinya ya? Iya, bisa Mas. Oke, di sini dari kelompok kami membahas mengenai pemilu dan golput. Di poster pertama yang kami tampilkan di sini, kami menyuarakan mengenai untuk kita sebagai kaum muda untuk melakukan sebuah gerakan. Gerakan apa sih yang dimaksud? Gerakannya yaitu kita harus memilih tanpa adanya intimidasi. Kan banyak tuh sekarang calon-calon yang mencoba mengintimidasi orang lain melalui berbagai cara. Cara yang paling banyak kita temui yaitu melakukan intimidasi dengan cara politik uang atau politik money yang kita biasa dapatkan, baik itu sebagai kaum muda maupun kaum lainnya. Apalagi kita di zaman ini kita sangat butuh yang namanya dengan duit, jadi kita gampang tergoda sekali dengan hal itu.
menurut Mas Sony nih, perlu nggak sih kita itu untuk memilih tanpa adanya intimidasi? Jadi kita memilih itu dengan bebas gitu. Menurut saya sih penting banget mas, karena itu kan berkaitan dengan kejujuran diri kita sendiri kan, dan seharusnya itu kan hak pilih kita kan bebas, mau kita pilih seperti apa, pilih siapa, itu kan hak kita. Tapi jika ada politik-politik yang berkaitan dengan uang ataupun politik-politik timbal balik, saya kurang setuju mas. Oke, jawabannya sangat menarik sekali nih. Mari kita untuk bahas ke selanjutnya. Di sini untuk poster yang kedua, di sini kami menampilkan mengenai tata cara pemilihan. Biasanya nih orang-orang males datang ke TPS dan males untuk memilih pasangan calon karena biasanya pertama itu memang tidak niat, dan yang kedua itu bingung mengenai tata cara pemilihan karena kita udah merasa untuk memilih itu melalui proses yang panjang, ribet, dan tidak praktis. Nah, di sini kami pada tahun ini mencoba mencari tahu gimana sih cara untuk memilih ini berdasarkan tahun sebelumnya, pemilu tahun sebelumnya. Di sini kami menghadirkan poster mengenai beberapa tahapan dalam pemilihan. Di sini mungkin memang ada perubahan ya, karena setiap pemilu di sini KPU melakukan namanya inovasi. Kita masih belum tahu nih pemilu tahun depan inovasi seperti apa. Tapi pemilu tahun kemarin yang sudah sempat diadakan, di sini ada kurang lebih ada 4 tahapan. Menurut Mas Sony nih, apakah 4 tahapan dalam pemilu itu ribet atau sebenarnya gampang tapi kita aja yang males gitu? Menurut saya sih tergantung orangnya mas. Yang pertama dibilang ribet ya enggak kalau menurut saya sendiri, karena apa mas, itu kan merupakan tahapan mas. Jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu itu secara baik dan benar, itu pasti kan harus sesuai dengan step langkah-langkah, seperti yang kita melakukan proses pemungutan suara ataupun pemilihan suara, itu kita juga harus bisa urut dalam melakukan hal tersebut. Dengan demikian ya itu kan akan meningkatkan efisiensi juga partisipasi dalam pemilu itu. Nah, iya berarti memang harus sudah ada tahapan-tahapannya ya. Memang kalau kita ingin melakukan sesuatu itu harus secara sistematis juga, tidak boleh acak-acakan, apalagi dalam hal memilih. Karena di sini kita ingin memilih seseorang yang bakal nanti memimpin bangsa kita ke depannya. Kalau kita memilih saja dengan cara yang tidak bagus, tidak benar, apakah calon yang akan dihasilkan dari kita memilih tersebut akan bagus juga, dan itu sangat berhubungan sekali. Dan yang terakhir nih, menurut Mas Sony secara umum gimana sih pandangan Mas Sony tentang orang-orang yang golput atau males banget nih datang ke TPS dengan berbagai alasannya, terutama kaum muda yang akan memilih pertama kali nanti di TPS di tahun 2024? Kalau masalah golput itu kan memang cukup unik mas untuk dibahas ya. Karena apa? Golput itu kan mereka kan nggak punya keinginan dari dirinya sendiri untuk mengaktualisasikan nilai yang ada dalam dirinya sendiri, entah itu kayak partisipasi dan lain sebagainya. Nah mungkin pesan saya atau menekankan pada tolong untuk partisipasi secara aktif, karena itu kan mendukung dan juga menyukseskan acara pemilu lagi. Karena kan kita kan hidup di negara demokrasi, mau nggak mau kita juga harus hidup dengan aturan demokrasi seperti itu. Oke, berarti nih apalagi kita kaum muda harus punya yang namanya kesadaran. Kalau kesadaran aja kita tidak punya, gimana nanti kita ke depannya? Apalagi bangsa ini membutuhkan kaum muda yang lebih baik lagi dari tahun ke tahunnya. Ketika nanti Indonesia mencapai umur 100 tahun, masa generasi yang dihasilkan semakin menurun tiap tahunnya. Tentu saja bangsa ini mengharapkan sebuah kemajuan, sebuah perkembangan. Dan perkembangan itu, kemajuan itu harus tercipta dari kaum muda. Kalau bukan kaum muda yang meneruskan dan menciptakan hal itu, siapa lagi? Untuk yang terakhir nih, pesan-kesan buat Mas Sony untuk kaum muda ke depannya agar mau memilih ke TPS itu seperti apa? Pesan dan kesan saya yaitu mungkin jadilah generasi yang aktif, dalam arti ini kan bangsa dan negara kita, mau nggak mau enak-enak kan kita yang menanggung bersama. Jadi tolong untuk selalu aktif dan juga partisipasi dalam pemilu itu sangat penting sekali, karena kan demi kemajuan negara dan bangsa kita kan itu mas. Oke, wawancara singkat ini meskipun singkat tapi sangat bermakna sekali. Sekian
Sekian wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada wawancara selanjutnya. Bye bye.